Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. I'm saying that the party, Alhamdulillah. Anwar Ibrahim, politikus Malaysia itu kembali mendapat rintangan dan cobaan politik. Mimpinya menjadi orang nomor satu sirna setelah terjadi krisis politik akibat manuver yang dibuat Mahathir yang mundur dari kursi Perdana Menteri Malaysia. Kemunduran itu membuat Muhyiddin Yassin dipilih menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Para pendukung Anwar marah, Mahathir telah ingkar janji. Sebelumnya saya ingatkan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini untuk terlebih dahulu mensubscribe channel ini dan tekan notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari Ahmad Dahlan Project. Kemesraan Mahathir dan Anwar Ibrahim pada awalnya terjalin setelah Anwar Ibrahim, Presiden PKR dan pimpinan Koalisi Pakatan Harapan mengusung Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dalam konsensus Koalisi Pakatan Harapan yang memenangi pemilu 8 Mei 2018, Mahathir menjanjikan hanya jadi Perdana Menteri 2 tahun. Setelah itu menyerahkan jabatan kepada Anwar Ibrahim yang kala itu meringkuk dalam penjara karena tuduhan sodomi. Strategi Anwar Mahathir ini berhasil menyingkirkan Perdana Menteri Najib Razak dari kursinya dan mendepak UMNO yang mendominasi Koalisi Barisan Nasional dan berkuasa di Malaysia selama 6 dekade. Tapi janji tinggallah janji politik. Anwar pertama kalinya bergabung dengan Partai Mahathir UMNO pada tahun 1982 setelah Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia. Karir politik Anwar terus meroket dan dengan cepat menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia. Pada saat krisis keuangan melanda Asia pada tahun 1998, Mahathir berseteru dengan Anwar. Anwar Ibrahim mengkritik cara Mahathir mengatasi krisis. Akibat perseteruan itu, Mahathir memecat Anwar dari kursi Wakil Perdana Menteri. Anwar Ibrahim kemudian menjadi oposisi dan memenangkan dukungan dari sebagian besar Muslim Melayu, kelompok etnis dominan, untuk mendorong gerakan reformasi. Pada tahun 1999, Anwar dihukum dan dipenjara karena korupsi dan sodomi. Menurut Anwar, dakwaan tersebut bermuatan politis. Pada tahun 2003, Mahathir mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri setelah 22 tahun berkuasa. 4 tahun setelah pembebasannya pada 2004, Anwar kembali dituduh melakukan sodomi oleh seorang pembantunya. Menurut Anwar, tuduhan itu bertujuan untuk menyingkirkannya dari jabatannya saat itu sebagai pemimpin oposisi yang hampir mengalahkan Najib Razak, salah satu anak didik Mahathir dalam pemilu 2013. Anwar Ibrahim telah berperan dalam menjaga hak dan kepentingan orang Melayu dan umat Islam ketika terjadi peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia. Ia bekerja sama Mahathir Mohamad yang 21 tahun lebih tua darinya menentang Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Pada tahun 1971, Anwar menerima ijazah sarjana muda di bidang sastra dari Universiti Malaya. Ketika di universitas, Anwar Ibrahim dikenal sebagai pemimpin gerakan pelajar yang memperjuangkan keadilan sosial dalam masyarakat Malaysia. Anwar ketika itu juga dikenal sebagai pemimpin yang militan. Pada tahun 1971, Anwar Ibrahim membentuk Angkatan Belia Islam Malaysia dan menjadi presiden organisasi itu hingga tahun 1982.
Dalam keadaan krisis ekonomi di negerinya pada tahun 1970-an dan jatuhnya harga karet yang merupakan tulang punggung ekonomi Malaysia saat itu, Anwar Ibrahim meneriakkan isu kemiskinan dan memimpin demonstrasi anti kemiskinan. Anwar telah menunjukkan sifat kepemimpinannya dengan menyatukan penduduk Malaysia yang multi etnis dan pluralis. Dalam perjalanannya, Anwar telah berhasil menyatukan 48 organisasi dari berbagai aliran dan bangsa. Di tingkat internasional, Anwar Ibrahim dilantik sebagai Presiden UNESCO pada tahun 1989 hingga 1991 dan menjadi salah satu pendiri Institut Pemikiran Islam Antarbangsa di Washington. Nasib politik Anwar Ibrahim semakin tidak jelas setelah Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia. Apa dan bagaimana arah politik Anwar Ibrahim ke depan? Saya Naim Arkananta, Ahmad Dahlan Project.